Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Urbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya dalam bagian kedua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia zat. Sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia zat. Baik, kita teruskan. Sifat benda dan perubahannya. Ada sifat-sifat benda yang kita mau lihat, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Yang contoh sifat-sifat fisika itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari meliputi bentuk zat, warna zat, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Salah satu dari sekian sifat-sifat fisika yang kita lihat hari ini, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Di antaranya adalah massa jenis zat, karena ini terkait dengan pelajaran kita hari ini. Jadi contoh sifat-sifat fisika yang termasuk di dalamnya ini banyak sekali, mulai dari bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, dan titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Itu adalah sifat-sifat fisika zat. Nah baik, kita lanjut. Selain sifat-sifat fisika juga ada sifat-sifat kimia. Contoh dari sifat-sifat kimia misalnya apakah zat itu beracun, mengandung racun, itu artinya termasuk sifat kimia. Mudah terbakar atau tidak bisa terbakar, itu juga sifat-sifat kimia. Proses pembusukan itu sifat kimia. Mengapa kalau ada makanan yang disimpan terlalu lama itu mengalami pembusukan dan baunya tidak enak, itu karena di dalamnya ada proses kimia yang terjadi dan termasuk sifat kimia. Pengasaman itu juga sifat kimia, dan proses berkarat pada besi juga sifat kimia. Mudah meledak atau tidak, itu biasanya termasuk sifat-sifat kimia. Dan ini yang terkait dengan sifat-sifat kimia zat. Nah, selanjutnya kita akan lihat massa jenis zat. Tadi saya sudah katakan bahwa salah satu sifat fisika yang kita akan kaji dalam bahasan ini adalah massa jenis. Massa jenis biasa disebut juga densitas atau kerapatan zat. Massa jenis didefinisikan dalam fisika sebagai hasil bagi massa zat dengan volumenya. Berarti perbandingan massa zat dengan volumenya. Berapa massa zat dibagi dengan volumenya, itu sebenarnya disebut dengan massa jenis zat. Nah, massa jenis zat dilambangkan dengan simbol ρ. Ini bacanya ρ, bukan P. Kebanyakan anak-anak yang bacanya P. ρ diambil dari salah satu huruf Yunani. Sekali lagi, simbol massa jenis adalah ρ dari huruf Yunani. Ini bukan P, ya, tapi bacanya ρ, diambil dari salah satu huruf Yunani. Nah, kalau kita rumuskan tadi dari definisi bahwa ternyata massa jenis benda itu sama dengan massa benda dibagi dengan volumenya. Ini yang menjadi definisinya tadi, bahwa hasil bagi antara massa dan volumenya itu adalah massa jenis zat. Dengan satuan internasional dari massa jenis zat adalah kilogram per meter kubik. Ada satuan lain yang bukan satuan SI. Satuan massa adalah kilogram dan satuan volume adalah meter kubik. Nah, dari rumus itu ada cara yang gampang untuk mengubah tergantung dari soal yang diminta nanti. Kita buat segitiga pintar seperti ini dan kita letakkan massa di atasnya, kemudian sebelah kiri kita itu massa jenis dan sebelah kanan volume.
ini dibagi dua, ini dibagi dua, dan tanda di sini dibatasi oleh tanda bagi, kemudian ini adalah kali. Artinya apa? Misalnya kita tutup yang massa, kalau kita menghitung massa itu artinya kita turun ke massa jenis, lalu kita ambil ke sini itu melalui kali. Artinya apa? Kalau massa benda yang ditanya itu akan sama dengan massa jenis zat dikali dengan volumenya. Kalau volume zat yang ditanya, misalnya kalau mau mengubah rumus untuk menghitung volume zat yang ditanya, maka kita naik di atas dulu, ada massa, kita turun ke bawah lewat bagi. Artinya apa? Volume itu sama dengan massa benda dibagi dengan massa jenisnya. Nah, itu yang terjadi kalau kita mengubahnya. Jadi kalau massa benda yang dicari itu artinya perkalian antara massa jenis dan volumenya. Kalau volume benda yang dicari itu artinya massa benda dibagi dengan massa jenisnya. Nah, tadi kan rumus pertamanya itu massa jenis sama dengan massa per volume. Nah, ini cara termudah untuk mengingat mengubah rumus massa jenis ketika kita menyelesaikan soal-soal dalam massa jenis. Nah, contoh zat yang sama itu zat yang sama memiliki massa jenis yang sama. Nah, ini penting. Kalau zatnya sama, massa jenisnya sama. Tidak dipengaruhi atau tidak peduli berapa banyaknya zat itu. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh besi 1 kg, kemudian besi 1 ons, atau kurang dari 1 ons, ya, besi 1 kg, besi 1 gram, itu tetap aja massa jenisnya sama, karena zatnya sama, itu yang dimaksud. Saya ambil contoh lain, massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dalam satuan CGS. Nah, 1 sendok air atau 1 panci air ataupun 1 kolam air itu tetap massa jenisnya sama, yaitu 1 gram per cm kubik. Sebab itu salah satu ciri pada benda itu adalah massa jenis, tidak dipengaruhi oleh berapa banyaknya zat itu. Yang penting jenis zatnya sama, maka massa jenisnya juga sama. Ini konsep yang perlu dipahami. Kita mau melihat contoh soal dulu. Contoh soal tentang massa jenis. Nah, ini dikaitkan dengan cara mengukur dalam pola pengukuran, mengukur dengan menggunakan gelas ukur. Pada pertemuan yang lalu saya sudah bahas bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan gelas ukur. Nah, contoh soal nomor 1 ini itu dihubungkan dengan massa jenis. Gelas ukur mula-mula diisi air 17 cm kubik. Ke dalamnya dimasukkan sepotong logam hingga air menunjukkan skala 42 cm kubik. Jika massa jenis logam 10,5 gram per cm kubik, berapakah massa logam tersebut? Nah, ini yang penting. Kembali saya mau mengingatkan, ketika kita mengukur benda dengan gelas ukur, bagaimana cara menentukan volume. Dalam menentukan ini kita harus perhatikan penunjukan skala mula-mula. Yang dimaksud skala mula-mula di sini sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur. Dalam soal ini dikatakan bahwa mula-mula diisi air dengan 17 cm kubik. Berarti penunjukan mula-mulanya itu adalah 17 cm kubik. Maka itu kita berikan volume awal atau V1. Nah, setelah kita lihat ukurannya pada skala, maka ke dalam dimasukkan sepotong benda logam sehingga skalanya menjadi 42 cm kubik. Nah, ini yang disebut dengan volume 2. Volume 1
kedudukan awal, volume 2 ketika benda dimasukkan. Nah, massa jenis zat itu, massa jenis benda itu sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah berapakah massa logam itu. Jadi P1 17 cm3, V2 42 cm3, massa jenis zat benda itu 10,5 gram per cm3. Yang ditanya adalah massanya berapa. Baik, kita lihat pembahasannya. Massa jenis tadi seperti yang kita lihat di rumusnya itu sama dengan massa benda per volume. Berarti kalau massa yang ditanyakan rumusnya dibalik menjadi massa benda sama dengan massa jenis dikali dengan volumenya. Masukkan nilainya, massa jenisnya tadi 10,5 gram per cm3 dikali dengan volume akhir dikurang volume awal. Masukkan nilainya 10,5 gram per cm3 dikali 42. Ingat, yang diselesaikan dulu yang dalam kurung ini, sekalipun ini perkalian karena tetapi menggunakan kurung, maka yang diselesaikan dulu ini pengurangannya. 42 cm3 kurang 17 cm3. Hasilnya berapa? Ternyata 25 cm3. Maka massa benda adalah 10,5 gram per cm3 dikali 25 cm3. Nah, sekarang ada satuan yang hilang, dicoret cm3 dengan ini. Di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, karena sebenarnya ini kalau ditulis dengan sempurna bahwa ini 10,5 gram per cm3. Maka kalau ini di per cm kubiknya habis. Maka massa benda itu adalah 262,5 gram. Ini massa yang ditanyakan. Jadi massa benda yang ada di dalam soal tadi, dalam pembahasan ini adalah 262,5 gram. Baik, kita lanjut. Soal nomor 2. Ini masih saya menggunakan gelas ukur. Perhatikan gambar berikut. Bila massa benda 158 gram, berapakah massa jenis batu? Nah, untuk menghitung massa jenis batu, kita harus tahu volume batu ini. Kedudukan awal ini pada gelas ukur ini batunya sebelum masuk ternyata dia, kalau ini 20, ini 40, berarti setiap skala itu mulai dari ini 10, 20, 30, 40, 50. Jadi sebelum batu dimasukkan, pada gelas ukur menunjukkan skala 50. Artinya apa? Volume air ini 50 cm3. Kemudian benda ini dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka posisi yang terakhir adalah seperti ini. Jadi kalau kita hitung ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Setelah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur ini, permukaan zat cairnya naik menjadi 70. Artinya apa? Volume awal air itu adalah 50 cm3. Setelah batu dimasukkan menunjukkan skala 70 cm3. Maka untuk menghitung itu dalam soal ini diketahui massa benda 158 gram. Ya, penunjukan pertama sebelum batu dimasukkan 50 cm3. Penunjukan kedua setelah batu dimasukkan ke sini tadi 70 cm3. Maka volume benda yang diukur oleh gelas ukur ini adalah penunjukan ini dikurangi ini. Berarti 70 cm3 dikurang 50 cm3. Hasilnya adalah 20 cm3. Berarti volume batu ini yang diukur tadi adalah 20 cm3. Nah, tinggal masukkan rumusnya. Ya, massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volumenya. Berarti
berarti 158 gram dibagi 20 cm kubik. Nah, sekarang hasilnya adalah 7,9 gram per cm kubik. Gram per cm kubik. Berarti massa jenis batu basa jenis yang kita ukur tadi itu adalah 7,9 gram per cm kubik. Demikian pembahasan soal ini untuk contoh dari massa jenis. Nah, bagian yang berikutnya yang kita akan lihat adalah adhesi dan kohesi. Dalam sifat-sifat zat selalu kita menemukan sifat ini, adhesi dan kohesi. Dalam fisika yang dimaksud dengan adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Jadi ada gaya tarik antara partikel benda yang tidak sejenis dan gaya tarik itu namanya adhesi. Nah, misalnya gambar ini menunjukkan itu ada adhesi. Ketika seseorang itu mengecat, kenapa catnya bisa melekat entah itu pada tembok atau kayu? Ternyata peristiwa ini disebabkan karena adanya adhesi antara cat dengan dinding atau media yang dicat. Kalau tembok ya tembok. Jadi ini bisa melekat karena adhesi. Ada gaya tarik yang terjadi antara partikel cat dengan partikel tembok, dan gaya tarik itu namanya adhesi. Jadi gaya tarik menarik antar partikel yang berbeda itu disebut dengan adhesi. Contoh ketika kita mengecat, kenapa ini? Nah, peristiwa lain juga bisa dijelaskan seperti ini. Kenapa kalau kain disiram air itu bisa basah, sementara kalau benda lain seperti plastik tidak bisa basah? Itu bisa dijelaskan dengan prinsip adhesi. Kain basah karena adhesinya lebih besar dibandingkan dengan kohesinya. Apa itu kohesi? Kita akan lihat nanti. Jadi adhesi dan kohesi selalu bisa sama, berbeda tapi selalu tidak bisa dipisahkan. Nah, sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Nah, apakah itu kalau kita perhatikan daun tumbuhan, misalnya talas atau daun tumbuhan ini, ketika ada air di atasnya maka dia akan membentuk gelembung-gelembung air seperti ini. Itu tandanya bahwa dia tidak bisa menembus dinding daun ini. Apa yang menyebabkan? Artinya apa? Kohesi dari benda ini itu lebih besar daripada adhesi. Gaya tarik menarik antar partikel air ya jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik antara partikel air dengan partikel daun ini. Nah, itu yang menyebabkan modelnya ini. Jadi tidak tembus. Misalnya daun ini atau plastik kalau disiram air itu tidak tembus, bahkan airnya akan membentuk gelembung seperti ini. Itu karena kohesinya lebih besar dibanding adhesi. Tadi yang pertama itu kenapa cat bisa melekat pada tembok? Karena adhesinya lebih besar daripada kohesi. Jadi gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis itu disebut kohesi. Nah, ini contoh ini. Nah, sifat-sifat zat lagi yang berikutnya adalah meniskus. Apa yang dimaksud dengan meniskus? Bentuk permukaan zat cair dalam tabung itu yang disebut dengan meniskus, atau biasa disebut tingkat kecekungan atau kecembungan suatu zat yang berada di dalam suatu tabung atau wadah disebut dengan meniskus. Ada dua jenis meniskus, ada meniskus cekung dan ada meniskus cembung.
Jadi itu dua. Tingkat kecembungan atau kecekungan permukaan zat apabila berada dalam satu tabung atau wadah, itu yang disebut dengan meniskus zat. Nah, perhatikan ini. Kalau dimasukkan dalam wadah ini lalu permukaannya cekung, apa yang menyebabkan dia bisa cekung seperti ini? Itu artinya menunjukkan bahwa antara zat yang berada di dalam ini dengan wadahnya ini memiliki adhesi lebih besar daripada kohesi. Atau dengan kata lain, ya, gaya tarik menarik antara ini zat yang berada di dalamnya ini dengan dinding wadah ini lebih besar daripada gaya tarik menarik antar partikel zat yang ada di dalamnya, sehingga dia membentuk meniskus yang cekung. Sementara kalau dia membentuk meniskus yang cembung, artinya apa? Kohesi zat itu lebih besar daripada adhesinya, atau gaya tarik menarik antar partikel zat itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik partikel zat dengan dinding tempatnya berada. Jadi bisa dikatakan itu. Ya, kalau cembung kenapa dan kalau cekung kenapa? Itu meniskus zat. Selanjutnya kita akan lihat kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Perhatikan gambar ini. Kalau dua pipa ini sama tetapi zat cairnya berbeda, maka itu akan menunjukkan permukaan yang berbeda. Nah, kita lihat ini, H2O itu artinya air, dimasukkan pipa kapiler, ternyata permukaannya ini menjadi cekung. Ini meniskusnya cekung. Kenapa meniskusnya cekung? Tadi sudah jelas. Ya, adhesinya lebih besar daripada kohesi. Gaya tarik menarik antara H2O dalam hal ini air dengan dinding pipa ini lebih besar dibandingkan gaya tarik menarik antar partikel H2O. Sementara ketika kita masukkan ke dalam raksa ya atau Hg, ternyata permukaannya ini ya menjadi cembung. Kenapa? Karena kohesinya lebih kuat, lebih besar dibandingkan adhesinya, atau gaya tarik menarik ya partikel raksa ini atau partikel Hg ini lebih besar dibandingkan gaya tarik menarik partikel raksa dengan dinding sebelah dalam pipa kapiler. Nah, itu kapilaritas. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang dimanfaatkan itu dalam gejala kapilaritas dalam kehidupan kita. Naiknya air tanah pada pembuluh kayu. Jadi peristiwa pengangkutan pada tumbuhan itu melalui pipa kapiler dalam akar batang tumbuhan itu yang disebut dengan pembuluh kayu. Ya, ada dua jenis berkas angkut di tumbuhan itu, salah satunya adalah silem atau pembuluh kayu. Nah, ini yang dilalui air dari dalam. Ketika air masuk di dalam akar, maka akar akan mengangkut dari akar menuju batang menuju ke daun itu melalui semacam pipa kapiler. Kenapa bisa naik? Karena model yang kita jelaskan tadi. Kemudian naiknya minyak tanah pada sumbu lampu atau sumbu kompor. Perhatikan pada sumbu kompor, hanya bagian tertentu yang menyentuh minyak tanah di atas, tapi di atasnya ada minyak, karena minyak itu naik ke atas karena ada ruang-ruang kecil atau pori-pori kecil yang dilalui yang disebut dengan kapilaritas. Meresapnya air dari dalam kamar mandi ke dalam tembok. Biasanya itu apakah entah itu kalau hujan, maka bekas air yang meresap dalam tembok itu kelihatan, dan itu adalah peristiwa kapilaritas. Kemudian teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk, itu juga peristiwa kapilaritas. Terserapnya air di lantai oleh kain pel, itu juga kapilaritas.
terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. Ketika kita melap keringat menggunakan sapu tangan, itu peristiwa kapilaritas. Terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Tisu jelas sekali menyerap air. Peristiwa itu disebut dengan kapilaritas. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, kita akan kembali lagi bertemu melalui channel Agus Berbagi.